Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabaraka li qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah masjid ini, Masjid Nurul Yaqin, Desa kelompok Kadindi, di Desa Kadindi Barat, Dusun Kadiaga 1, yang mudah-mudahan yang mengursami senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama nyiring sila bersama-sama panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini Allah takdirkan yang mengursami bermuajahah berijtimah dalam satu majelis yang kita berhusnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah, akan menjadi saksi yang mengursami akan menjadi penduduk-penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena sejatinya para satya sampean ya, almarhum seseorang itu akan bersama nanti dengan orang-orang yang disukainya, orang yang disenanginya. Baik, contoh jamaah sekalian Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini Allah sudah memberikan ayatun min ayati, tanda-tanda kekuasaannya, bahwa ketika kita senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka kecenderungan hati kita ini akan terus senang bersama mereka. Tetapi ketika kita nauzubillah min dzalik membalikkan hati kita ini berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita akan cenderung ke arah yang tidak baik. Karena sejatinya bagaimana dijelaskan oleh ulama, dalam diri manusia itu ada namanya mudriyun. Mudriyun itu bibit. Bibit itu ada dua macam. Ada bibit kebaikan dan ada pula bibit keburukan. Mana dia kecenderungan akan buruk, di mana-mana dia bergaul berkumpul. Nah, maka berbahagialah yang mengursami, apalagi baru tumbuh ya, perhatikan masjid ini begitu insyaallah sangat megah. Menurut ya, ini adalah satu pertanda bahwa di tempat ini jamaahnya insyaallah adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang punya semangat juang yang tinggi. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita bersama para nabinya, para syuhadanya, para orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kita wujudkan dengan ucapan maupun perbuatan. Dengan ucapan ada satu kalimat yang dianjurkan baik jamaah laki, jamaah bini. Barang siapa mengamalkan ini,
Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, man qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat illa aghna wa zada. Barang siapa yang senantiasa ketika mendapatkan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan kalimat tersebut, yaitu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat illa aghna, kecuali orang itu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zada, dan kekayaannya akan ditambah. Apa tambahnya? Adalah berupa keberkahan. Keberkahan kalau dia berada dalam sisi kehidupan kita, itu akan menampilkan banyak kebaikan. Karena sejatinya barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kalau keberkahan itu ada pada keluarga kita, keluarga itu akan menjadi tenang. Keluarga itu akan melahirkan semangat, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau keluarga itu keberkahan itu ada pada anak-anak kita, mereka menjadi anak-anak yang abrar, yang taat kepada orang tua. Manakala keberkahan itu ada pada harta kita, harta itu akan menjadi kebaikan untuk kita, akan menambah banyak manfaat dan seterusnya. Maka oleh karenanya iring sila senantiasa bersyukur pada Allah. Salawat salam yang diaturkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kebahagiaan pada jamaah bagi bini yang melazimkan, yang membasahi lidahnya ini, lisannya ini dengan bersalawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya amalan yang Allah sendiri yang memulainya. Mana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi amalan salawat ini Allah sendiri yang memulai, baru para malaikatnya. Maka orang-orang yang mengamalkan salawat ini, maka itu adalah pertanda orang yang akan selamat. Min alamatis sa'adah, termasuk tanda-tanda orang yang akan bahagia selamat. Bahkan ada keistimewaan orang yang berselawat itu disebutkan dalam satu kitab namanya Mathalibul Masirah, Sarah Dalailul Khair. Itu dijelaskan orang yang lazim membaca salawat, yang biasa membaca salawat, maka Allah akan takdirkan pada satu saat nanti mereka akan bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sementara dalam satu kaul disebutkan, man ra'ani fil manam dakhala al-jannah. Barang siapa yang bisa bermimpi berjumpa denganku, sekedar berjumpa saja dengan Rasulullah SAW, dakhala al-jannah, maka tanda orang itu akan dia masuk surga. Bahkan kalau ada seorang anak ditakdirkan bermimpi, kata penjelasan ulama, berjumpa dengan Rasulullah, maka saksikan anak itu akan menjadi orang hebat, orang besar. Kalau ada orang kafir bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka saksikan satu saat nanti dia akan masuk Islam. Kalau ada orang Muslim bermimpi berjumpa Rasulullah, maka saksikan dia satu saat insya Allah akan mendekati jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sila jamaah kita perbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salawat ini termasuk min arkanis shalah, daripada rukun salat. Rukun salat, kalau salat kalau baca selawat maka tidak sah salat kita. Tidak sah salat kita kalau salah membaca selawat. Yang sering menghadiri acara pernikahan, biasa namun dengan nombok disuruh membaca selawat. Yang kita terkejut pengantin nanti kadang-kadang dia baca selawat, aku di selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kalau bisa jangan dinikahkan. Berarti belum pantas jadi imam kalau begitu. Kenapa? Itu rukun sholat, rukun qauli dalam sholat. Bagaimana mau sah sholatnya? Bagaimana dia mau jadi imam? Jadi harus jelas. Jadi itulah pentingnya yang pengusaha mengaji, berguru. Jangan merasa bisa, karena agama tidak pernah ada rumahnya. Dia sampai detik ini belum merasa menjadi guru, dia terus menjadi murid. Kepada siapa? Kepada guru-guru yang pengusaha. Karena dia khawatir jangan sampai. Ada satu tulisan yang sering dia sampaikan. Ada 4 model manusia, kata ulama. Ada 4 model manusia. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang dia punya ilmu dan tahu diri dia punya ilmu, maka ikuti orang. Karena dia akan memberikan petunjuk, memberikan arah, memberikan bimbingan. Yang kedua, siapa orang itu adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang punya ilmu tetapi dia tidak sadar kalau dirinya itu tidak punya ilmu. Maka tugaskan dia. Para tokoh gitu, silakan. Kalau ada saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah keluar dari pondok, manfaatkan mereka. Kadang-kadang mereka tidak nampak keilmuannya karena tidak pernah diberikan amanah. Tugaskan mereka. Yang ketiga, tipe orang itu siapa? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tidak punya ilmu tetapi dia tahu diri tidak punya ilmu, maka ajarkan orang. Ajarkan, kasih dia pengetahuan. Terutama adalah yang terkait dengan ilmu-ilmu fardhu ain. Bahasa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, ilmu itu secara garis besarnya dibagi 2. Ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain adalah yang terkait dengan ibadah yang pengurusan. Mulai dari istinja, mulai dari pengenalan air, istinja, wudu, rukun sholat dan seterusnya. Itu adalah ilmu fardhu ain. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang tarekat? Bagaimana mungkin kita berbicara tentang hakikat, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara untuk mendekat saja kepada Allah kita tidak mampu. Baik zahiran wa batinan. Tidak bisa kita. Makanya di dalam kitab yang dipelajari anak-anak kita di pondok ada kitab adab sulukil murid. Itu dijelaskan dosa manusia itu dibagi jadi 2 secara garis besar. Dosa yang dilakukan oleh al-jawarih, anggota tubuh kita ini, dengan dosa yang dilakukan oleh hati dan pikiran kita. Yang paling besar dan yang semakin jauh kita kepada Allah adalah dosa yang dilakukan oleh pikiran dan hati kita. Dan kalau lebih-lebih dengan kalau sudah kotor hatinya, kotor pikirannya, itu sulit sekali akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kelompok ketiga ini ajarkan mereka. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari guru-guru. Belajar. Orang-orang yang tahu diri dia tidak tahu. Ayat keempat ini yang memang agak aneh. Agak aneh, manusia aneh. Dan mungkin dalam kelompok tuh, namun ini buku dia tuh, mungkin tidak ada. Siapa orang itu adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang dia tidak punya ilmu, tetapi dia tidak sadar tidak punya ilmu, mau bahasa menyeruk, menyosok. Nah ini yang susah.
Karena apa? Dia tidak akan pernah mau belajar. Dia tidak akan pernah mau menuntut ilmu karena sudah merasa di naudzubillah dari. Nah, contoh nanti kanggo PNTS yang mau ini hal sederhana. Coba kita tuh ambil yang mau titik mani yang laki di titik mulai dong. Tapi ini dong balik. Selaput sholat ini memang ini. Ya, wah tetap sholat ini, tetap sholat. Ya, kemudian baru jawab ya. Tetap sholat ini. Alhamdulillah. Hilang jalur sholat. Dalam sehari 5 waktu yang belum sholat. Nah, di dalam sholat itu ada namanya rukun. Rukun 13. Nah ini coba tentang baju rukun. Dia jadi tes nanti. Coba yang kedua, Arab rukun kauli dalam sholat. Nah, mulai bisik-bisik nanti. Nanti tak kasih tahu, bilang kita harus bayar. Ada berapa rukun kauli dalam sholat? Rukun kauli dalam sholat ini adalah satu rukun yang kalau dia tidak dibaca tidak sah sholat kita. Jangankan tidak dibaca, jangankan tidak dibaca ya. Salah saja tidak sah sholat kita. Apa maksudnya rukun kauli itu? Rukun yang dibaca, rukun yang disebut. Kalau tidak disebut, batal sholat kita, tidak sah sholat kita. Mana rukun kauli itu? Lalu pada pun dia oleh penyanyi. Untuk lombok dia oleh penyanyi. Sa'niya kedua ngajak Allah terus takbir baca hadir Allah imam. Rukun nanti tidak mau itu sujud. Malah ada sujud siwa. Banyak 10 kalian takbir. Salat salawat wala salam. Sudah selesai dia rukun sholat. Rukun kaulinya masuk, rukun qalbinya masuk, rukun fi'linya masuk. Nah rukun kauli ada 5 ya. Ada 5 rukun kauli. Kalau dia salah ini bermasalah sholat kita, alias tidak sah sholat kita. Yang pertama mana? Dia jaringan ini. Karena ini tiap hari kita lakukan. Yang pertama mana? Takbiratul ihram. Karena sholat kata ulama adalah aqwalun wa af'alun makhsusun muqtatahatun litakbir wa muqtatamatun litaslim. Sholat itu kata ulama dan tidak ada perbedaan pendapat ulama. Apakah mau paham salafi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokoknya saat masih berpegang mengaku Nabi sebagai nabinya, Al-Quran sebagai pegangannya dan hadis, maka tidak ada perbedaan pendapat yaitu jamaah sami'an Allah. Salat itu adalah aqwal, ucapan, wa adab, perbuatan, ya, maksus, yang khusus. Ada caranya, tidak bisa diadakan karena dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqtatahatun bitakbir, yang dia diawali dia dengan takbir. Wa muqtatamatun bitaslim, diakhiri dia dengan salam. Sudah tidak ada perbedaan pendapat ulama. Mohon maaf, di beberapa tempat di Lombok itu berkembang karena paham sholat itu cukup dengan hati, dengan ingat. Tidak bisa, tidak bisa. Seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu, beliau sendiri yang akan paling dulu melakukan sholat seperti itu. Artinya cukup dengan perasaan, dengan hati. Cukup. Kenapa? Nabi itu yang akan, dia sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya itu tidak ada. Mau dia biar pasal aneh. Tidak pada sahabat, keluarga tidak daripada sembahyang. Aku tidak sembahyang. Cukup kalau aku di Allah Ta'ala.
Ternyata enggak. Di dalam kitab Azkar Nawawi diriwayatkan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sedang sholat sunat saja malam, sholat sunat malam, dalam serakaat itu 3 juz dari ayat. Al-Birajus ayat. Al-Ikhlas lah. Al-Ikhlas lah. Coba sampai bengkak kakinya Nabi sholat sunat saja sampai bengkak. Mau Nabi wah jelas nak tamu surga jari apa nak sholat sunat dia bengkak. Dia gebak naik copot Rasulullah SAW. Sholat berjamaahnya tidak pernah beliau tinggalkan sampai terendam. Mau jadi apa nak sholat sambil Nabi cukup ini gedeng pegedengan karena laksanakan. Kenapa? Kita ini siapa? Nabi ini, Tuan Guru ini, Ustaz ini. Terus tiba-tiba tak paham ya begitu mohon ya. Kalau ada mungkin mari kita bersama-sama pelajari kembali. Karena kalau masih tak aktif diri Islam, masih tak aktif Nabi sebagai Nabi, tidak ada sepotong pun contoh Nabi SAW mencontohkan Nabi. Maka sila jamaah kita belajar. Kita belajar dari hal ini. Untuk apa? Untuk keselamatan yang pengurusan. Maka pantas Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat hadis, sayati zaman ala ummati, akan datang kepada umatku itu satu masa. Akan datang satu zaman kepada umatku itu yang firuna minal ulama wal fuqaha. Orang-orang itu tidak mau mendekat kepada ulama, kepada fuqaha, lebih mendekat kepada menggugat. Jadi tradisi paku balok yang pengusaha jemaah apalagi dengan lombok itu tradisi talakinya itu kuat. Bagaimana talaki seperti ini, berhadapan langsung dengan yang pengusaha, murid dengan guru. Belajar melalui media, apalagi HP, tidak ada salahnya. Itu menambah. Tetapi yang paling utama itu adalah talaki, berhadapan langsung. Tradisi talaki itu tidak boleh ditinggalkan. Al-Murah, dalam balik milik ngaji bisa, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Tetapi keberkahannya berbeda dengan mereka yang langsung berhadapan langsung. Mudah-mudahan tidak terjadi. Bahasa Nabi SAW akan datang satu masa kepada umatku yang firuna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan jauh dari para ulama, jauh dari ahli fikih. Siapa namanya ahli fikih itu? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, innal faqihah wal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi. Ya anak santri kami ya, Allah rata-rata apa? Innal faqiha wal faqihu bi fi'lihi. Orang yang faqih itu adalah orang yang tahu yang dia kerjakan, dia sadar tentang apa yang dikerjakan. Mohon maaf dengan contoh munfaran dengan Arab selaku nak dekat bahasa Arab, paham tentang ilmu agama. Oh, jangan salah, jangan salah. Dia pernah satu saat yang tertawa. Jam-jaman di sana. Terus dengan Arab, ini ketuaan jamaah. Selesai ketawa, nanti apa yang gawe? Apa yang gawe? Selesai ketawa, astagfirullahaladzim. Kan ini parah sekali ya. Bahasa dengan Arab kan? Agak hati-hati ya. Dari salam dengan bau, sobat langsung terima. Tes. Ada banyak itu yang dia tidak, orang Arab itu dah dia pada nomor dengan Indonesia, dengan anggakan dengan Indonesia, dia tahu bahasa Indonesia. Atau bisa dia berucap bahasa Indonesia tapi tidak bisa menulis A, B, C, D.
Begitu juga dengan orang Arab ini. Maka ada pengalaman dari itu mengajarkan kepada tiap